ya. Guru mengontrol murid. Selama ini apa yang kita lakukan? Murid kalau tidak manut sama gurunya dianggap murid yang bandel, gitu ya. Ya, ilusinya seperti itu. Nah, lalu selain itu, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Misalkan ada anak berbuat kesalahan, kemudian bapak ibu guru, oh kamu seperti itu ya, oke, kamu gak kasihan sama guru. Nah, itu adalah bentuk dimana kita membuat si anak merasa bersalah, dan itu biasanya kendalinya itu ada pada guru, betul ya. Selama ini seperti itu. Lalu ilusi berikutnya, semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ayo semangat, kamu pasti bisa. Nah, ya, dengan memberikan seperti itu, ya, guru sudah memberi support misalkan, ya, itu adalah hal yang baik. Support itu hal yang baik. Nah, tapi di sini ternyata juga ada ketidakbaikannya. Nah, khususnya orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Kita di bagian anak-anak di kelas kita, ya, kita adalah orang yang lebih dewasa dari mereka. Nah, ini memiliki hak penuh untuk memaksa. Ilusinya seperti itu, ya. Gambarannya seperti itu. Dari tadi ketika genggaman tangan, ya, ilusinya seperti itu. Nah, lalu siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, pada paradigma ini perubahan, ya, itu ada istilah stimulus respon dan ada teori kontrol. Nah, selama ini yang kita gunakan adalah stimulus respon, di mana kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, iya apa tidak? Iya. Ya, hari ini bahasa Indonesia, mau tidak mau harus belajar bahasa Indonesia, begitu ya. Kemudian anak yang tidak suka bahasa Indonesia pun harus dipaksa ikut pelajaran bahasa Indonesia. Padahal dia sukanya olahraga. Guru saya mau ikut itu aja. Tidak. Nah, ya, terus seperti itu. Nah, kemudian kalau menurut teori kontrol, itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi ada sikap hormat di sini. Lalu berdasarkan stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, benar. Ya, kalau ada yang melakukan kesalahan, ada yang melakukan perilaku yang tidak baik, pasti itu salah. Nah, sedangkan berdasarkan teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Ya, berarti baik perilaku itu memang baik atau buruk, seseorang melakukan itu karena memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, ya. Orang lain bisa mengontrol saya pada stimulus respon. Kalau menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, seperti tadi yang disebutkan oleh Bu Lastri, di mana letak kontrolnya? Nah, kontrolnya itu ada pada diri kita sendiri. Nah, kalau menurut stimulus respon yang selama ini kita anut, bahwa orang lain bisa mengontrol saya, lalu saya bisa mengontrol orang lain. Selain menganggap bahwa orang lain bisa mengontrol saya juga bisa mengontrol orang lain. Nah, di dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ternyata Anda, orang lain di dalam selain diri kita sendiri itu tidak bisa mengontrol orang lain. Lalu berdasarkan stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, anak tidak mau lomba dibujuk dengan cara apapun, anaknya tetap tidak mau. Nah, lalu akhirnya kita menggunakan paksaan. Nah, ini sudah termasuk stimulus respon, tapi pemaksaannya ini dilakukan saat bujukannya gagal. Padahal tanpa pemaksaan, berdasarkan teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi segala sesuatunya bisa dikomunikasikan. Nah, lalu model berpikirnya itu menang
menang kalah. Guru kalau berhasil membuat siswanya nurut dengan kita, guru akan merasa berhasil, ya enggak? Ya. Sedangkan anak yang sudah berusaha mengikuti aturan yang kita buat, mereka juga merasa berhasil. Siapa yang hari ini nggak mengerjakan PR, saya yang tidak mengerjakan PR, dia akan merasa gagal. Ya, guru ketika ada yang tidak mengerjakan PR, guru juga merasa gagal. Nah, padahal di dalam teori kontrol, model pemikirannya itu adalah menang atau win-win solution. Ya, jadi di dalam stimulus respon dan teori kontrol, ya, inilah perbedaannya. Ya, bahwa kita sebagai manusia itu kontrolnya ada pada diri kita sendiri. Nah, dari kontrol tadi, semuanya biasanya bertujuan untuk mendisiplinkan. Ya. Nah, kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya disiplina. Artinya itu belajar, ya. Disiplin itu artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Ya, disiplin diri dari murid-murid. Nah, disiplin diri ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi ketika mereka berbuat disiplin pada dirinya sendiri, itu sebenarnya orang sedang menggali potensinya untuk menuju sebuah tujuan. Ya, bahwa kita masing-masing itu punya tujuan. Nah, tujuannya ini untuk dapat dihargai. Itulah arti disiplin. Namun apa dalam budaya kita? Ya, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, betul. Ya, kalau sudah mendengar kata disiplin, si pemangku kepentingan menunjukkan mereka untuk berbuat patuh. Nah, kecenderungan secara umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Nah, di dalam peraturan menuju sebuah disiplin itu sebenarnya ada nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal. Nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki tujuan. Ini menurut Dr. William Glasser, berdasarkan teori kontrol. Nah, lalu menurut Jim Gosen, dengan mengkaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi sekarang yang kita pakai itu adalah teori kontrol. Stimulus respon yang selama ini kita gunakan, itu akan disempurnakan melalui pemahaman tentang teori kontrol. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ada di Indonesia sekarang di sini dari teori-teori kontrol yang ada itu dituangkan dalam profil pelajar Pancasila. Dalam kurikulum Merdeka dikencarkan bahwa muaranya kurikulum itu ada pada profil pelajar Pancasila melalui proyek dan lain sebagainya. Namun kita juga masih kadang punya pemikiran lain bahwa proyek pelajar Pancasila itu bermuara pada apa?
Ada berapa elemen di profil pelajar Pancasila? 6. Ada 6. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini di sini juga ada nilai kebajikannya, yaitu beriman. Lalu mandiri. Mandiri ini juga sebuah nilai kebajikan. Bernalar kritis, berkebinekaan global, dan bergotong royong. Dari 6 elemen ini semuanya sudah bernilai kebajikan. Maka di setiap sekolah yang sudah menggunakan kurikulum merdeka, disinilah kita bangun ini terhadap anak-anak kita, biar mereka memiliki budaya positif. Nah, nilai-nilai kebajikannya itu di sini. Gotong royong dan dimaksud ini bukan hanya sekedar kerja bakti, tapi di sini adalah bekerja bersama, baik antara guru dengan murid, murid dengan guru, dan dengan lingkungan. Kita harus bisa menciptakan nilai gotong royong. Nah, lalu ada juga kreatif yang terakhir. Nah, di sini ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Tadi kita menganggap bahwa hukuman untuk setiap anak akan mendapatkan jera terhadap anak, kita setuju, memberikan penghargaan, merupakan wujud dari memberi motivasi, setuju, begitu Nah, ternyata teori motivasi perilaku manusia itu ada 2 sumbernya, dari luar dan dari dalam. Nah, dari luar motivasi secara eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, motivasi untuk melakukan nilai-nilai kebajikan tadi, jika hal itu dia masih berpikir bahwa kalau saya tidak melakukannya, pasti saya akan dihukum. Dengan rasa begitu, si anak akan merasa tidak nyaman. Motivasi itu berarti motivasi yang berasal dari eksternal. Ketika kita memberi hukuman, anak patuh pada kita merasa bangga, anak patuh, tapi mereka tidak. Nah, kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, ketika kita melakukan sesuatu, kok ini tujuannya agar dapat imbalan. Besok saya mau mengerjakan PR, pasti Bu Guru sudah punya hadiah. Nah, dari itu, ini motivasinya juga motivasi yang bersifat eksternal. Masih ada harapan-harapan yang harapan itu dia kelola, dia pikirkan, dia inginkan dari orang lain. Nah, sedangkan jika dia melakukan sesuatu kok untuk menghargai diri sendiri, contohnya, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Misalkan ada pembiasaan datang terlambat, datang ke sekolah tepat waktu. Nah, dia sudah memiliki kesadaran sendiri. Saya kalau tidak tepat waktu, nanti kok saya jadinya tidak disiplin. Maka sekarang saya mau bangun pagi setiap harinya. Itu dia dari dalam dirinya sendiri. Nah, disinilah motivasi internalnya sudah muncul. Nah, dari motivasi internal ini adalah salah satu tujuan dari disiplin positif. Jadi kita akan mendisiplinkan murid kita dengan hal-hal yang baik. Itu semuanya harus berasal dari diri mereka masing-masing. Tidak sekolahan punya aturan. Nah, itu contohnya tata tertib di kelas. Saya bacakan ada tata tertib di kelas. Siswa berangkat mengangkat bangku masing-masing ke kelas, masing-masing di kelas
iya, tata tertibnya bahwa siswa setiap harinya bangkunya itu setelah selesai harus dijogat. Nah, kalau tidak dijogat, belum dijogat. Nah, kemudian ketika dia saking senangnya pulang, dia lupa tidak jogat ini, kursi. Dia, ya, saya tadi salah. Nah, ini, itu ada ini tata tertib ini timbul masih dari eksternal. Nah, kalau munculnya dari motivasi eksternal, maka tujuan kita mendisiplinkan anak tersebut pasti akan gagal. Nah, di sini akan gagal ya. Ya, si A mengerjakan PR rajin. Saya mau mengerjakan PR biar dapat hadiah. Tapi ketika tidak ada hadiah, apakah dia masih mau mengerjakan PR dengan tepat? Belum tentu. Ini benar. Ya. Nah, itu karena motivasi yang ada pada dirinya timbulnya itu masih secara eksternal. Nah, di sini nanti kita akan menggali bersama bagaimana caranya kita memotivasi anak maupun diri kita sendiri secara internal. Kenapa sih Bu Guru harus berangkat pagi? Karena absen. Nah, absennya apa namanya enorm, senengnya minta ampun, iya enggak? Ya. Tapi bagi yang sudah terbiasa berangkat pagi tanpa absen pun dia tidak akan membuat status error absennya. Untung bagi basicnya nggak akan ada status seperti itu. Dia tidak butuh penghargaan dari orang lain. Dia datang pagi, nah, ya datang pagi ada absen. 6:30 sudah sampai sekolah, status pakai jam. 6:30, saya bisa masuk jam sekian. Dia membuat status biar yang lainnya komentar, wah bagus, dipertahankan. Berarti dia punya motivasi mendapat pujian dari orang lain secara eksternal. Tapi kalau mereka yang sudah terbiasa, sudah terbangun budaya positifnya, dia akan tidak terpengaruh dengan adanya absen ataupun tidak. Pasti tetap berangkat pagi, pasti ingin menyambut anak-anak didiknya lebih pagi, disambut. Di sini ada aturan datang tepat waktu, masuk sekolah pukul 7. Bu gurunya jam 7:15. Nah, ya itu Nah, di sini di dalam kurikulum Merdeka ini juga mengusung tokoh nasional kita, yaitu Ki Hajar Dewantoro. Di sini pada buku-bukunya maupun pengajaran Ki Hajar Dewantoro, ini sebenarnya kalau kita paham itu adalah betul-betul memerdekakan anak dalam arti yang sesungguhnya, bukan merdeka baline sekarepe, pelajarane sekarepe. Tapi menurut Ki Hajar Dewantoro, merdeka itu artinya tidak hanya melepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Nah, jika seseorang sudah terlepas dari perintahnya orang lain dan dia cakap memerintah dirinya sendiri dengan kebaikan-kebaikan yang ada, berarti orang tersebut bisa dikatakan merdeka. Di sini Bapak Ibu ada yang sudah merasa merdeka atau masih banyak motivasi eksternalnya? Ya, saya masih banyak motivasi eksternalnya. Ya, seperti ya program ini guru penggerak semuanya. Nah, nanti kalau ngabakire, nanti ingin goyo teman pengen jadi kepala sekolah dan sebagainya. Akhirnya nggak akan tergerak, Tapi kalau saya pengen ikut ini program, saya mau belajar. Apapun orang lain mau kata masa bodoh, yang penting saya lakukan untuk saya sendiri. Syukur-syukur bermanfaat untuk orang lain. Berarti motivasi-motivasi internalnya mulai muncul, gitu ya. Nah, itu dari Ki Hajar Dewantara. Nah,
membuat menjadi sebuah hukuman. Dihukum oleh penghargaan. Tadi. Nah, bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Penghargaan itu sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Ini beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Jadi ketika kita memberikan penghargaan kepada anak didik kita nggak ada salahnya, nggak ada salahnya. Namun jangan jadikan penghargaan yang kita berikan itu nantinya berdampak hukuman bagi siswa kita. Nah, ternyata kenapa penghargaan dapat menjadi sebuah hukuman? Karena bisa saja pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Bisa saja ini langsung berdampak. Ada juga yang dampaknya perlahan. Penghargaan itu sama dengan penghukuman. Penghargaan mengurangi ketepatan. Mereka yang akan rajin, mereka yang karena eksternalnya mereka kuat, mengharapkan, maka dia mengerjakan sesuatu karena berharap. Padahal secara intrinsiknya dia sedang dihukum. Mengerjakan PR ingin mendapatkan hadiah. Padahal ketika dia mengerjakan PR setelah disuruh orang tua di rumah, nggak mau, alasannya mengerjakan PR. Nah, itu adalah hal-hal yang berpengaruh, bisa jangka panjang, bisa jangka pendek. Penghargaan itu tidak efektif dan penghargaan merusak hubungan. Si A dikasih hadiah, si B tidak. Saya juga kemarin nggak dapat hadiah ini, Pak. Saya tidak mendapatkan hadiah itu. Padahal kita sama-sama sampai Magelang. Iya, itu saya merasa hukuman bagi saya. Apa kurangnya saya? Saya kan sudah ke sana. Iya, nah itu tidak efektif. Nah, itu salah satu hal yang nyata. Nah, penghargaan juga mengurangi motivasi intrinsik. Besok kalau menang lagi mau kemana-mana nyoba biasa baik. Mau yang ini kurang hadiah. Nah, padahal kemarin itu sudah sangat semangat, sama semangatnya sama Pak Waryo, sama perannya sama Pak Waryo. Tapi ternyata satu dihargai, satu tidak dihargai. Akhirnya yang sudah timbul di sini sebagai bentuk kebaikan yang akan muncul mengurangi motivasi, ngelompromane. Nyong wis semangat awat, nyong semangat hasil wis kenang banget sih. Anaknya wis temata, bojone ora rewel, Nah, seneng error maneh. Akhirnya pada semangat awan maneh wis hasil jadi awan maneh. Nah, ini akan mengurangi motivasi secara intrinsik. Selain itu, penghargaan juga menurunkan kualitas. Saya sudah melakukan yang terbaik, kalian dikasih ucapan terima kasih. Saya tidak melakukan sama sekali, paling digituin. Dan ketika saya melakukan kesalahan, paling dihukum kon nyapu, paling dihukum kon nulis. Nah, di sini menurunkan kualitas si pemilik dirinya, dan penghargaan mematikan kreativitas. Siapa yang hari ini gambar paling bagus, nanti pulang duluan. Yang mereka yang tidak pintar gambar, kira-kira mau gambar bagus gak? Saya nggak pintar gambar, kira-kira mau gambar bagus gak? Nah, di sini ada yang berusaha, di sini berusaha. Ada juga karena dia nggak sama sekali suka, kita tidak memberikan kebutuhannya, dia akan diam saja. Maka sebagian dapat dikatakan bahwa penghargaan juga akan mematikan kreativitas.
aktivitas. Nanti kalau jam 12 gambar mesti pulang. Nah, kan ya, itu yang tidak memiliki motivasi. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ya, tadi selain melemahkan juga akan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, semuanya itu sebenarnya agak sedikit abu ya, karena kita sudah terbiasa dengan paradigma lama ya. Nah, sedangkan sekarang paradigma kita baru, di mana kita betul-betul harus memerdekakan anak di dalam pembelajaran. Nah, berarti penghargaan tidak baik. Nah, ya termasuk sama dengan hukuman. Tapi nanti ada caranya bagaimana kita memberikan apresiasi atau penghargaan agar semuanya itu tidak jadi hukuman. Ya. Nah, di sini ada bentuk-bentuk program kebajikan sebagai apresiasi. Tadi penghargaan sama dengan hukuman. Lalu kita ganti kata penghargaan itu dengan apresiasi. Saya mau mengapresiasi lebih halus, ya. Tapi apakah sama? Ini akan menimbulkan suatu hukuman. Dalam memberikan apresiasi atau perlakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, berikan pengakuan secara khusus, ya. Kalau kita mau memberikan apresiasi pada si A, ya kita panggil, ya. Kita panggil, ya yang lain tidak tahu. Nah, kemudian memberi pengakuannya secara pribadi, ya. Kalau kita mau memuji dia jangan lewat orang lain. Kok jelek kayak ayu. Nah, ya, itu adalah bentuk apresiasi yang dilontarkan lewat orang lain. Berikan pengakuan kepada semua murid itu bergantian. Ya, baik dia itu nilainya bagus atau tidak, perilakunya baik atau buruk, perlakukanlah semua murid itu sama dan secara bergantian. Ya. Dengan bergantian ini masih perlakuannya secara khusus dan pribadi. Kalau secara klasikal, ya kita menggunakan kata-kata yang bisa dipahami oleh semuanya, tidak menuju kepada satu atau dua orang. Okay. Berikan pengakuannya secara konsisten. Okay. Si A nilainya 100 hari ini. Okay. Suatu saat dia nilainya 50. Ya, jangan apresiasinya jadi bertolak belakang. Beri motivasi, ya, secara pribadi dan konsisten. Itu adalah bentuk apresiasi. Nah, fokus pada proses, jangan hasil, ya. Kalau tadi tentang nilai 100 diberi pujian, 0 diberi hukuman, ya, itu ada pada hasil. Tapi bagaimana mereka mendapatkan 100 dan mengapa mereka mendapatkan 0? Nah, di sini fokus pada proses, ya. Ketika kita memberikan apresiasi. Nah, ini contoh pengakuan apresiasi pada kebajikan. Nah, situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita, ada anak yang menolong murid baru. Di sini berarti si anak itu memiliki rasa empati yang besar sekali, ya? Dia punya nilai kebajikan. Lalu bagaimana kita mengapresiasinya? Misalkan dengan kata-kata, kemarin saya perhatikan kamu menolong si A. Nah, ya? Nah, dari pembuka seperti ini kita akan muncul kalimat-kalimat positif yang akan memberikan dorongan atau motivasi yang baik kepada seseorang atau memberikan penghargaan pada yang telah melakukan sebuah kebajikan. Pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok, nah ini situasinya anak yang saling membantu. Berarti di sini ada nilai kebajikan kepedulian, ya, peduli. Bagaimana kita mengapresiasinya? Nah, kita buka dengan kata-kata saya menghargai, ya, saya menghargai. Makanya seorang guru ketika proses pembelajaran harus punya checklist, ada penilaian proses, ya. Pakai apa? Pakai checklist, pakai itu. Nah, di sini juga di dalam proses ini kita bisa memberikan apresiasi berupa kebajikan. Pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai,
pasangan tadi, ya, dia tidak timbul motivasi dari dalam. Nah, lalu di sini jika ada anak yang seperti ini, ada nilai kebajikan rasa tanggung jawab. Ya. Di sini kita berusaha mengapresiasi dengan kata pembuka, terima kasih. Ya. Terima kasih untuk hari ini kamu telah siap membantu ibu memungut kertas, misalkan seperti itu. Mereka akan bangga, ya, daripada memberikan sebuah penghargaan. Ya. Jadi penghargaan, kalau kita sudah tidak memberikan penghargaan, tapi kita memberikan apresiasi kebajikan, itu sudah satu tingkat lebih baik. Ya. Nah, ada lagi. Nah, sekarang tadi kita sudah belajar hukuman dan konsekuensi. Kira-kira jika ada tindakan guru yang menyuruh siswanya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah", ini kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Oke, kita lihat jawabannya. Nah, satu hukuman betul tadi, 2 hukuman betul, oke. Ini juga konsekuensi betul, membersihkan konsekuensi betul, murid disuruh hukuman. Nah, yang bawa sendiri tadi menjawabnya hukuman. Padahal ini masih termasuk konsekuensi karena konteksnya masih dalam satu, ada kaitannya. Dia suruh berlari lapangan basket 2 kali karena tak lambat 10 menit. Bisa saja di sini anak-anak yang lain juga sudah melakukan lari mengelilingi lapangan 2 kali. Jadi ini adalah termasuk dalam konsekuensi. Oke. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit, baik fisik maupun hati, untuk jangka waktu lama. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan perintah-perintah tadi, yang notabene adalah sebagai hukuman, itu ternyata membuat sakit hati anak, baik fisik maupun hatinya, dalam jangka waktu yang lama. Maka terjadi sekarang kasus-kasus Bapak Ibu guru yang dibunuh, digorok, kemungkinan karena Bapak Ibu guru masih memperlakukan hukuman dan mereka merasa sakit hati. Jika konsekuensi, anak menghargai disiplin. Walaupun konsekuensi ini timbul masih dalam konteks eksternal, tapi setidaknya anak menghargai yang namanya disiplin. Hukuman ini paksaan, berupa paksaan. Sedangkan konsekuensi masuk dalam stimulus atau tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kenapa mereka menyakiti diri sendiri? Nah, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Saya kalau ada minum berarti jarak saya ada motivasi internal yang mulai muncul. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, saling menuduh dan lain sebagainya. Nah, biasanya terjadi karena akibat hukuman. Sedangkan kalau konsekuensi
konsekuensi, anak belajar untuk memenuhi peraturan. Nah, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, ini akan dirasa oleh seseorang yang mendapatkan hukuman. Sedangkan konsekuensi akan menghilangkan hak, dibuat tidak nyaman, dan diasingkan untuk sementara waktu. Ya, ketika hal yang kesalahan yang dilakukan itu kok ada konsekuensinya, sudah ada perjanjiannya sebelumnya. Nah ini, dia akan merasa bersalah, dia akan merasa tidak nyaman, tapi berlakunya hanya sementara waktu. Karena kemungkinan jika si anak ini sadar, dia pasti akan memperbaiki lakunya. Tapi ketika yang diberlakukan adalah hukuman, seringan apapun yang dia lakukan, dia tidak diterima, maka justru dia akan melakukan segala sesuatunya yang lebih buruk, yang lebih besar. Gitu nggih? Ya. Materi berikutnya. Nah, kita ke restitusi. Bagaimana kita menangani murid-murid kita yang melakukan kesalahan atau tidak mengingat akan adanya apa yang sudah diaturkan. Apa? Oh ya, nah, ya, nah ya. Jadi setelah tingkat tadi kita lihat, terima kasih kepada sudah mengingatkan. Kita berbicara tentang hukuman dan konsekuensi, ya. Ya, ternyata bahwa hukuman itu tidak baik. Nah, bagaimana caranya kita menyelesaikan suatu masalah dengan anak maupun dengan sesama, ya, teman sejawat, ya, itu ada cara, ya, yang dinamakan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi ini adalah cara di mana kita bisa menciptakan kondisi yang baik bagi murid agar mereka bisa memperbaiki kesalahan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, yaitu menjadi mulia, dan bagaimana mereka harus memberlakukan orang. Jadi ketika kita ada masalah dengan murid kita, tidak dengan hukuman, tidak dengan konsekuensi, tapi dengan restitusi. Restitusi untuk mengembalikan mereka, dan mereka nantinya dengan cara kita restitusi itu mereka akan memiliki karakter yang baik, yang lebih kuat, dan menjadikan mereka untuk menjadi lebih mulia dan menghargai juga terhadap orang lain. Nah ini hukuman itu dapat diidentitaskan pasti gagal. Kalau kita akan mendisiplinkan murid kita, kok caranya dengan hukuman, itu sudah bisa dipastikan gagal. Namun jika kita memberlakukan disiplin itu dengan sebuah konsekuensi dan penyelesaiannya dengan restitusi, maka identitas seseorang itu insya Allah akan sukses. Nah, suatu hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Ketika ini tidak diperkenankan membuang sampah di laci meja. Kemungkinan ketika ada sampah di laci, si anak walaupun itu lacinya bukan punya sendiri, pasti guru akan menghukum. Kalau konsekuensi sesuatu itu harus terjadi. Ketika ada aturan ini, tidak berkenan membuang sampah di laci meja. Kalau itu diberlakukannya sebuah
kok setiap harinya malah justru dia yang membuang. Nah, ini sudah menjadi suatu permasalahan yang besar. Maka penyelesaiannya dengan restitusi. Karena restitusi ini berupa pilihan, ya. Dia akan memilih sendiri, dia akan sadar sendiri, dan dia akan tahu kebenarannya melalui restitusi. Nah, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Ya, seperti tadi saya ceritakan, banyak kasus guru seorang yang dianiaya oleh muridnya. Itu karena hukuman mereka yang berlaku jangka panjang, mereka akan timbul dendam. Ya, akan timbul dendam. Jika sebuah itu tidak nyaman untuk murid atau anak, ini jangka waktunya pendek. Ya, monggo. Tadi sudah diterangkan tentang hukuman dan Konsekuensi, ya. Memang dari dilihat itu kan yang paling ideal konsekuensi ya. Ya. Tapi saya kira untuk hal-hal tertentu, kasus tertentu, Ya. itu hukuman terus diambil. Ya. Contoh kemarin ya, kasus ada saya. Ya. Itu ada anak yang suka membuli ibu. Bahkan sampai kasusnya itu sampai mengenai orang lain. Oh, ya. Mengenai orang lain. Ya, Nah, saya kemarin memberikan hukuman memang. Pas di sana betul. Untuk tulis 100 kali. 100 kali. Ya. 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 Memang perbuatan gampang tindakan. Iya. Oh, oke. Bukan sekali, 2 kali, bahkan berkali-kali. Iya. Bagaimana? Ya. Ya, berbicara tentang kasus yang disampaikan oleh Kak Taufik, ya, ternyata Kak Taufik juga memberikan hukuman dan itu dirasa tepat, begitu ya. Nah, di sini kita tadi sudah belajar bahwa hukuman bahkan penghargaan itu sama, ya. Nah, di sini ada ya beberapa identitas gagal ketika kita melakukan hukuman. Nah, bagaimana jika kita tidak memperlakukan hukuman? Waktu anak tidak jerah. Nah, di sini kita lakukan dengan restitusi. Ya. Nah, bagaimana kita melakukan restitusi? Nanti saya jawab di akhir ya, Pak. Nah, nanti kasus yang ada pada Pak Taufik di mana anak membuli temannya karena itu sudah sering bahkan melibatkan banyak anak yang merasa dirugikan oleh si A. Akhirnya keputusan terakhir yang dilakukan oleh Pak Taufik yaitu memberi hukuman, ya. Nah, sini saya lanjut dulu ya Pak Taufik. Nah, kemudian hukuman ini murid atau anak akan merasa tersakiti, Pak. Dengan hukuman. Ya. Kemudian jika sebuah konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman, jika kita melakukannya dengan restitusi, murid atau anak akan mendapat penguatan. Nah, di sini Pak, dari 1 sampai 4 kita sudah dapat 1 poin. Di mana ketika kita akan melakukan hukuman, jangan lakukan hukuman itu. Kalau ada konsekuensinya di sekolah atas apa yang tadi dia langgar, berlakukanlah konsekuensi. Namun jika hal yang dilakukan kok juga tidak ada konsekuensinya, kita lakukan dengan restitusi, yaitu memberikan penguatan. Nah, bagaimana cara memberikan penguatan? Kita komunikasikan. Ya, anak bisa dipanggil, kita beri penguatan-penguatan. Nah, bagaimana caranya nanti memberi penguatan? Ada caranya juga. Nah, hukuman ini berlaku pasif, agresifnya akan meningkat. Nah, kalau konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Sedangkan dengan restitusi, insya Allah nanti Pak, kasus itu silakan dipraktekkan nanti dengan restitusi, insya Allah masalahnya akan terpecahkan. Nah, kemudian hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Sekedar menulis 100 kali tadi membuli teman, kalau anaknya tidak ada rasa takut, hukuman yang kita berikan ya sudah pasti gagal. Nah, memperlakukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Nah, ini kalau kita memperlakukan konsekuensi, dipantau terus anaknya, Pak. Dipantau. Nah, itu kita memberi konsekuensi. Nah, ketika kita memberi restitusi, murid akan belajar
setelah memberi penguatan, nanti restitusinya bagaimana? Si anak insya Allah akan belajar tanggung jawab atas perilaku yang ia lakukan. Nah, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Ya. Dia membuli menulis 100 kali Pancasila. Tapi apakah di masyarakat, ya, tetangganya akan memperlakukan hal yang sama dengan menuliskan 100 Pancasila? Pasti ada hukuman yang lain. Ya. Jadi tidak ada rasa jeda. Dan ini tidak berlanjut di kehidupan nyata. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Nah, ketika konsekuensi ini ada, apa yang pernah dia langgar, lalu dia muncul motivasi intrinsiknya, justru dia akan membantu menerapkan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Nah, jadi di sekolah, jenis-jenis hukuman yang ada di sekolah, mari kita mulai berlakukan dengan konsekuensi. Nah, sedangkan cara penyelesaiannya dengan restitusi, ini akan fokus pada pemecahan masalah dalam waktu jangka panjang. Jadi nanti ketika kasus Pak Taufik tadi diselesaikan dengan restitusi, dan ini fokus pemecahannya masalahnya anak pada kasus yang tadi, tidak melebar ke kasus yang lain, ya. Misalkan anak itu juga tidak mengerjakan PR, sedangkan topik yang sekarang adalah topik bulian, kita fokus di situ, kita pecahkan dengan restitusi. Ini jika berhasil, ya, dengan berhasil, itu akan berlaku jangka panjang. Peraturannya adalah kamu harus, ya. Kalau hukuman pasti kamu harus. Kita tidak mau tahu, kita tidak mau menghormati, bahkan kita sendiri tidak mau mendengarkan. Tidak mau mendengarkan anak itu mau membela dirinya seperti apa. Kalau wujudnya sudah hukuman, pasti kamu harus, ya. Tapi jika itu berupa konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Dan dia pasti akan berterima kasih. Kalau itu wujudnya sudah konsekuensi. Nah, apa yang kamu yakini? Nah, dengan restitusi kita akan berkomunikasi dengan si anak. Kenapa ia melakukan kesalahan itu? Sebenarnya apa yang ia yakini? Apakah dengan membuli dia akan merasa hebat? Apa dengan membuli dia akan merasa menjatuhkan temannya? Nah, kita tanyakan dia punya keyakinan apa tentang apa yang dia lakukan. Lalu, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Kita akan berkomunikasi dengan si anak. Ya, ini adalah hal yang tidak baik. Lalu kira-kira kamu mau melakukan apa untuk memperbaikinya? Kita tawarkan, ya, kita komunikasikan, kita berkolaborasi kerjasama-sama si anak itu. Ya, sebenarnya dia maunya apa? Begitu, ya, Pak Taufik? Dia tidak mau menulis itu karena hukuman, tapi ketika dia ditanya, dia meyakini apa ketika dia membuli temannya. Lalu permasalahan ini bisa diperbaiki dengan apa? Saling berkomunikasi dengan baik. Di sini akan terpecahkan. Ya. Murid atau anak membenci peraturan sudah pasti. Ya. Dengan dia hanya membaca sekali saja siapa? Begitu. Murid atau anak akan menghormati peraturan. Setidaknya di sini dengan sebuah konsekuensi, anak sudah tahu jika dia berbuat kesalahan, dia tahu apa akibatnya, maka dia akan menghormati sebuah peraturan. Nah, dengan restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Ya, dari restitusi itu tadi, maka si anak akan menghormati tidak hanya orang-orang lain, tapi dia akan menghormati dirinya sendiri. Kamu dibully kenapa? Pincang, misalkan begitu, ya? Dia akan menghargai dirinya sendiri. Iya ya, kalau saya dialokkan pincang, saya juga akan sakit hati. Dari pemikiran-pemikiran itulah dia akan sadar akan adanya sebuah kebajikan. Bahwa nilai-nilai kebajikan itu yang timbul dari kontrol diri kita sendiri akan berbuah positif.
Ada gambaran sedikit, Pak Tore? Saya jadi Bu ya. Iya. Yang ini memang di luar apa kebiasaan. Kan pagi, jadi saya tidak perlu. Pagi itu baru membeli anak, baru membeli anak. Nah, ketika masuk, saya nasihati, saya berikan apa nih tentang nilai-nilai ya. Terus saya tanya pas masa siangnya ganti orang lain gitu loh. Oh, ganti orang lain yang dibully. Itu pun yang perbuatannya bukan cuma sekali, sudah semua. Oke. Sampai ini, maksudnya kasusnya sampai gini Bu. Sampai kasusnya sampai melebar ke orang tua itu. Cuma sekali. Oke. Baru sekali. Jadi untuk kasus itu, saya tanyakan ya, tertentu apa hukuman itu termasuk baik atau tidak? Kasus tertentu manusia pajak. Nah, kalau di sini dalam konteks keseharian kita, anak yang namanya membuli, melanggar peraturan di sekolah, itu sudah pasti di setiap sekolahan ada, gitulah ya. Untuk saat ini, mudah-mudahan kedepannya sudah tidak ada. Memang seorang guru lebih condong memberikan sebuah hukuman di mana dia harus jerah. Nah, karena kita sekarang sudah tahu bahwa sebuah hukuman ini dampaknya akan panjang dan bersifat negatif, kita ubah hukuman itu menjadi sebuah konsekuensi. Nah, di sini dengan segala konsekuensinya itu kita akan netral. Kita netral. Nah, dengan kasus seberat apapun, jika kita menyelesaikannya dengan sistem restitusi, memang tidak sekali dua kali selesai. Karena yang namanya pendekatan, yang namanya komunikasi, ataupun menyelesaikan sebuah masalah itu tidak mungkin instan. Maka di sini ada kebajikan, di mana kita masing-masing punya kontrol. Guru punya kontrol, di mana saya harus menyadarkan pada si anak bahwa perbuatannya adalah salah. Si anak juga memiliki kontrol, di mana kalau kita tidak tahu apa yang dia yakini atau apa yang dia lakukan, mereka memiliki kontrol yang mungkin negatif. Nah, kita di sini tugasnya meluruskannya. Nah, tuh nanti Pak Taufik di sini. Nah, ciri-ciri restitusi, kenapa hukuman tadi masih saya masih anggap bahwa hukuman itu tidak baik begitu. Tapi Pak Taufik masih mempercayai bahwa di dalam kasus tertentu yang di atas wajar, maksudnya tidak wajar dalam tanda kutip negatif, dia masih tetap dalam memberlakukan hukuman. Nah, padahal kita tadi sudah tahu bahwa efek jerahnya, kemudian ke depannya hukuman itu jadi seperti apa. Bahkan tadi kita sudah belajar bahwa penghargaan yang selama ini kita anggap itu baik juga bisa jadi sebuah hukuman. Nah, di sini kenapa kita sekarang paradigma baru di dalam pendidikan, kurikulum merdeka, di mana tadi sudah diaturkan sama Bapak Ki Hajar Dewantara, dia berpendapat bahwa yang namanya merdeka itu kita sudah bisa merdeka dari aturan kendali orang lain, dan merdeka itu bahwa kita sudah bisa mengendalikan diri kita sendiri. Nah, di sini juga tugas kita memberi pemahaman kepada anak-anak kita untuk mereka menjadi merdeka yang sesungguhnya. Dengan pembelajaran yang sekarang nama pembelajarannya harus mengikuti zaman dan keadaan. Sekarang anak, nah di sini hukuman konsekuensi dan aturan kalau ada yang di dalam kelas. Nah, sekarang istilahnya adalah keyakinan kelas. Kalau dulu sebelum kita mengenal keyakinan kelas, di sini ada kata kesepakatan, ya enggak? Nah, kesepakatan kelas itu masih dalam taraf konsekuensi. Walaupun lebih baik dari hukuman, tapi ada yang lebih baik lagi dari kesepakatan kelas, yaitu sebuah keyakinan kelas. Bagaimana kita membuat sebuah keyakinan di dalam kelas kita? Nah, mengapa sih tidak peraturan saja?
Mengapa sih harus namanya keyakinan kelas? Nah, kita kembali kepada nilai-nilai universal yang tadi. Ya. Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai roda 2? Ini contoh ilusinya. Ya. Ini berupa ya. Kalimat ini bisa berupa peraturan, bisa berupa keyakinan. Kalau kita memakai helm ya, dengan jarak tertentu, lah bukan anak polisi, begitu ya. Berarti ini kita masih memakai helm dalam konteks kita mematuhi peraturan. Tapi jika kita ke warung, ya sekarang jalan sudah males, ke warung yang dekatnya seperti apa, kok kita masih sadar menggunakan itu helm dengan tujuan, oh iya ya, mau nanti saya kesandung, saya jatuh, kepalanya masih dilindungi. Kalau ada angin, saya akan terselamatkan. Telinga tidak dan lain sebagainya, tidak dingin dan lain sebagainya. Ini berarti kalau kita sudah memakai helmnya seperti itu, berarti kita sudah punya keyakinan bahwa helm penting, tidak sekedar takut sama polisi. Okay? Mengapa kita memiliki peraturan 3M waktu itu, waktu corona? Harus menggunakan masker, mencuci tangan dengan jarak 1,5 meter, menjaga jarak. Okay? Kalau ini sebuah peraturan yang kita baca di template-template, di stiker-stiker, ya, nah orang anak wong ini, nah dewekan ini maskernya akan dicopot. Maka, nah yang ini orang namanya apa-apa. Nah, tapi kalau kita sudah meyakini bahwa peraturan ini adalah untuk kepentingan diri kita, maka kita sepele apapun kita pasti akan mematuhi. Ya. Wis besok mikir detak salaman karo Pak Wario besok maneh. Nah, itu masih gundel ya. Tapi ketika itu waktu itu kita tahu sadar, iya ya, kita harus menjaga diri kita. Pasti walaupun baru cuci tangan, melakukan aktivitas lain pasti akan cuci tangan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu saat mengikuti pelatihan? Kenapa? Paling mau molor. Nah, nyong esen makan gasik, wong ngenani anak batire. Nah, seperti itu ya. Itu masih meyakini adanya peraturan. Tapi jika saya datang ke pelatihan undangan 8:30, saya mau datang tepat waktu. Setidaknya kita di jalan saja tidak gugup. Iya enggak? Pikiran-pikiran negatif yang ada juga tidak muncul. Contohnya, iya, kowe ngene nyong telat. Tidak salaman karo kabeh nyowong anyar. Nah, itu juga pemikiran-pemikiran negatif yang muncul. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, di sini tadi kita berbicara bahwa sebuah kebajikan, budaya disiplin, ya, atau budaya positif itu harus muncul dengan motivasi intrinsik. Nah, motivasi intrinsik ini akan muncul jika kita kembali kepada nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan di mana hal itu menggerakkan kita untuk melaksanakannya, dibandingkan dengan kita mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Ya. Datang pagi itu aturan, ya. Masuk kelas tepat waktu itu aturan. Memberi pengajaran kepada siswa aturan. Tapi ketika kita sudah meyakini bahwa itu adalah tugas kita, ya, mau ada absen atau tidak, ya kita pasti datang lebih awal. Begitu bel berbunyi, anak-anak sudah siap, pasti kita akan masuk ke kelas. Dan kita akan memberikan pembelajaran kepada anak yang dimana pembelajaran itu pasti bermakna, ya? Tidak sekedar membuka LKS, mengerjakan, kita tinggal, kita kembali ke sana ditumpuk tanpa dinilai. Nah, ya, nah disitulah nilai-nilai kebajikan yang kita yakini, yang sudah menjadi sebuah motivasi intrinsik akan menimbulkan budaya yang positif.
Nah, ini. Jika kita punya peraturan kelas, kemudian peraturan itu kita buat sebuah keyakinan di kelas itu, maka lingkungan yang akan kita ciptakan atau kita tinggali pasti lingkungannya akan positif. Ya. Datang tepat waktu, itu peraturan. Kita yakin, kita meyakini bahwa hal itu adalah sebuah tanggung jawab. Nah, kalau kita sudah berpikir nilai keyakinannya adalah tanggung jawab, maka di lingkungan kita akan berlaku tanggung jawab semua. Maka tumbuhlah lingkungan yang positif. Oke, ya. Ada absen, tidak ada absen, 2:30 pasti di SDC Galuh masih ada guru-gurunya. Bu, sampai di sekolah jam berapa? Ya, saya mau ke situ jam 10, jelas ada. Bu, saya nanti habis turun gunung mau mampir ke Galuh, kira-kira 2:30, pasti masih ada. Karena di sini sudah ada keyakinan bahwa jam kerja kita jam 7 sampai jam 12:30. Di sini kita berkeyakinan kita bertanggung jawab. Maka lingkungan di SD1 Galuh memiliki lingkungan yang positif dalam hal jam kerja. Gitu ya. Nah, walaupun awal-awalnya berat, tapi setelah kita meyakini sebuah peraturan itu sudah ada dalam diri kita, pasti akan ringan dalam menjalankan. Nah, dengan lingkungan yang positif itu terwujudlah budaya yang positif. Oke. Nah, nih. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Nah, sebuah keyakinan kelas nanti kita coba ya, Bapak Ibu guru setelah dari sini mungkin bisa membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Yang dulunya datang tepat waktu, kemudian mengucapkan salam. Nah, di sini ada nilai kebajikan di mana kita saling menghormati, saling menyayangi. Nah, menjaga kebersihan sekolah. Di sini ada tanggung jawab. Ya. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Aktif dalam pembelajaran, tertib. Ini semua kalimat-kalimat ini merupakan aturan di sekolah atau kesepakatan kelas. Ya. Namun, kesepakatan atau peraturan kelas ini akan kita yakini menjadi sebuah keyakinan kelas dengan cara misalkan kami guru dan murid yang saling menyayangi. Dengan kata itu kita sebagai guru dan murid ya, pasti akan saling menyayangi. Di mana ketika kita mau membentak anak, kita ingat, kita yakin bahwa kelas kita itu saling menyayangi, maka guru tidak akan membentak anak. Ya. Seperti tadi, anak-anak akan membuli. Ya. Kita punya keyakinan saling menyayangi. Dia satu saudara, kita saudara di sini. Nah, dengan keyakinan itu, maka hal positif akan tumbuh. Kami murid yang semangat belajar. Ya. Aktif dalam pembelajaran. Nah, aktif dalam pembelajaran. Berarti ketika ada anak yang tidak aktif, dia akan mendapatkan hukuman atau konsekuensi. Konsekuensi ya, karena ini sudah ada pada kesepakatan kelas nih, biasanya konsekuensi yang berlaku. Tapi jika kita berubah kalimatnya menjadi sebuah keyakinan, kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang semangat belajar. Dia yakin dirinya semangat belajar. Nah, dengan keyakinan itu kemudian timbul motivasi intrinsik. Pasti apapun yang terjadi di dalam kelas dia akan semangat belajar. Lalu kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ya, ada murid yang kesusahan, ada murid yang kekurangan, yang tidak membawa sesuatu, ya, tidak tertib dan lain sebagainya. Dia akan lebih pada hal mengingatkan, ya, mengingatkan, tidak membuli. Nah, di mana kita
sebuah keyakinan kelas, ya, dalam membuat kegiatan nanti boleh dipraktekkan di kelas masing-masing. Ini kita bisa menggunakan tabel T dan tabel Y. Ya, contoh keyakinan kelas yang akan kita buat yaitu hormat. Nah, hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Nah, di sini kita akan membuat peraturan atau kesepakatan di mana bahwa menghormati semua orang dan barang milik orang lain itu sebuah peraturan. Nah, di sini ada nilai kebajikannya yaitu hormat. Nah, hormat ini akan dijadikan kita sebagai keyakinan kelas. Lalu bekerja. Di sini ada pernyataan meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Dia akan meyakini ini. Di sini ada nilai kebajikan bekerja. Ya. Nah, lalu diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada satu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya, peduli. Nah, di sini nilai kebajikannya, nilai keyakinannya diterima dan dimiliki. Lalu kita buat tabel, ada hormat, ada bekerja. Nah, ini tabel Y dan ini tabel T. Di mana sikap hormat yang mau kita yakini? Kita buat tabel Y, kira-kira dengan kata hormat sebagai sebuah keyakinan kelas, nantinya itu kita akan mendengar hal seperti apa? Kita akan melihat anak-anak kita berlaku hormat itu bagaimana, ya? Dan perilaku mereka seperti apa? Nah, di sini kita buat tabel T, hormat. Tampak seperti dan tidak tampak seperti. Ya, hormat misalnya tampak seperti menunduk ketika berjalan di depan guru. Ya, itu akan tampak seperti itu misalkan hormat. Yang tidak tampak apa? Misalkan dia akan berlarian di depan guru misalkan. Nah, di sini dengan hal yang akan tampak, dengan hal yang tampak ini, kita pasti akan mendengar segala sesuatu perubahan dari keyakinan kelas yang menjadi motivasi intrinsiknya. Kita akan mendengar misalkan hormat, ya. Di sini ada. Di sini kita akan mendengar satu orang berbicara, yuk saya bantu. Nah, dengan keyakinan kelas hormat, kita guru atau teman yang lain akan mendengar satu orang berbicara, yuk saya bantu. Kita bisa selesaikan ini bersama. Terima kasih, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam. Nah, karena kita meyakini di kelas kita ada sikap hormat, ya. Nah, maka ini yang akan kita dengar, anak-anak kita itu akan berucap seperti ini dengan mudah, tanpa harus kita stimulus, ya. Lalu kita juga akan melihat anak-anak kita itu berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik dan berbagi. Ini akan melihat anak-anak kita seperti itu. Dan perilaku mereka akan ramah, akan tersenyum, akan memberikan salam, berjabat tangan, ya, memberikan ruang bekerja atau postur tubuh yang tenang. Di sini ketika keyakinan hormat itu sudah dilaksanakan. Nah, identitas berikutnya ketika hormat ini tidak diberlakukan, keyakinan kelas itu tidak memandang hormat itu penting, ya. Ketika mereka yang punya keyakinan, dia akan datang tepat waktu. Dia akan tampak misalkan perbuatan-perbuatannya, dia akan menyapa teman dan guru setiap hari. Dia akan mengembalikan barang yang telah dipinjam dengan mengucapkan terima kasih. Tapi ketika keyakinan ini tidak dilaksanakan, mereka belum tumbuh, maka dia akan tetap sering datang terlambat. Dia juga akan acuh terhadap guru dan teman, dan tidak mengembalikan barang
atau meletakkannya di sembarang tempat. Ya, jika keyakinan itu belum mereka yakini. Namun sekali lagi bahwa ketika kita memberikan sebuah keyakinan kepada anak-anak kita, itu adalah sebuah proses yang panjang, tidak instan. Apa yang ia lakukan, apa yang kita harapkan, yang nantinya berbuah segala sesuatu yang bisa kita dengar, kita lihat, ya, dan kita rasakan dari perilaku mereka, itu adalah betul-betul kita harus mendampingi mereka secara utuh dan merdeka. Ya. Nah, sekarang di sini ada peraturan kelas. Selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelasnya apa? Kalau kita mau membuat keyakinan kelas dengan peraturan mengembalikan buku di tempatnya, nilai kebajikannya apa? Apa? Rapi, misalkan, ya, rapi, rajin, ya, tanggung jawab, ya enggak? Nah, dilarang mengganggu orang lain. Dilarang mengganggu orang lain. Kita akan membuat peraturan sekolah, kelas, di mana di situ dilarang mengganggu orang lain. Nah, tapi peraturannya ini mau kita buat sebuah keyakinan. Kira-kira apa yang akan kita tuliskan di keyakinan kelas itu? Menghargai, saling menghargai, menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Mungkin tertib, gitu ya. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya apa? Apa? Damai. Dilarang melakukan kekerasan, ya. Saling menyayangi. Dilarang menggunakan narkoba. Ya, misalkan saling mengawasi, bergantian atau menunggu giliran, antri. Apa di sini? Sabar. Ya, siap antri, masih dalam peraturan. Ya, sabar. Gunakan masker. Kesehatan, misalkan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Sopan santun, tenang, ya. Nah, di situ apa yang Bapak Ibu tadi sebutkan. Nah, disinilah kita tugasnya membuat sebuah peraturan ini menjadi sebuah keyakinan kelas. Ya. Jadi apa yang sudah ada di dalam kelas Bapak Ibu tentang peraturan atau kesepakatan di kelas tidak ada yang salah. Namun untuk memberdayakan anak dengan paradigma yang baru, kita bisa membuatnya itu menjadi sebuah keyakinan kelas, ya. Nah, kenapa kita perlu sebuah keyakinan kelas? Semua manusia itu memiliki kebutuhan dasar, ya, dan berkualitas, dunia yang berkualitas. Kebutuhan dasar tadi, kenapa anak membuli, kenapa kita harus mengklarifikasi, bertanya, menggali, ya? Nah, di situ kemungkinan ada kebutuhan manusianya itu belum terpenuhi. Kebutuhan manusia itu ada kasih sayang dan rasa diterima, ya? Mungkin dia kemarin habis dihukum, mungkin dia habis marahi, dibeda-bedakan. Padahal akhirnya dia merasa apa? Dirinya akhirnya memberontak, dia membuli teman dan lain sebagainya. Oh, ternyata di rumah atau di sekolah dia tidak mendapat kasih sayang, makanya dia berlaku seperti itu. Ada juga penguasaan, dia harus menjadi yang hebat, ya? Dia harus merasa hebat. Di sini juga merupakan kebutuhan, ya? Itu termasuk kebutuhan manusia yang harus dipenuhi. Lalu ada juga kesenangan. Kenapa kamu belajar matematika tidak mengerjakan tugas? Saya tidak suka dengan matematika, Bu. Saya sukanya olahraga. Nah, di situ kita sebagai guru untuk memenuhi kebutuhan kesenangannya, karena dia senangnya matematika tapi harus menyelesaikan matematika.
dengan kita berlakukan sesuai dengan kesenangannya. Nah, ini nanti sampai kepada pembelajaran yang berdiferensiasi, tapi itu nanti tidak saya bahas. Kemudian di sini ada kebebasan, ya, di mana aturan-aturan ini jika diberlakukan, sedangkan mereka tidak timbul keyakinan bahwa mereka harus mematuhinya, di sini dia merasa tidak bebas. Padahal sebagai manusia, kebebasan ini juga merupakan kebutuhan dasar. Ya. Keempat ini merupakan kebutuhan psikis anak, ya. Sedangkan secara biologis kebutuhannya mereka adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kontrol itu ada pada diri kita masing-masing. Nah, ternyata sebagai guru, ya, di sini itu posisi kontrol bisa dibagi menjadi 5. Posisi kontrol apakah yang kita miliki selama ini? Di sini posisi kontrol seorang guru itu ada posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, kira-kira Bapak Ibu guru itu pada posisi yang mana? Membuat rasa bersalah. Posisi kontrolnya sebagai teman. Posisi kontrolnya sebagai pemantau dan manajer. Kira-kira Bapak Ibu, yang mana posisi Anda saat ini? Ketika guru sering menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, ya, ini adalah perbuatan guru yang masih ada posisi penghukum. Berceramah, mengatakan seharusnya ibu kecewa, seharusnya kamu begini, ibu kecewa kamu tadi melakukan ini. Itu posisi kontrol kita membuat rasa bersalah. Posisi kontrol kita sebagai teman, membuatkan alasan-alasan pada murid. Ya, guru merangkul murid, berbicara, tapi di sini ada alasan-alasan penguatan di mana kita sebagai guru harus menang, ya. Walaupun kita memposisikan juga sebagai teman, namun di sini hasilnya kita masih ingin merasa menang. Sedangkan perbuatan guru ketika jadi pemantau itu menghitung dan mengukur. Kamu sudah sering tidak mengerjakan PR, lalu konsekuensinya apa? Keyakinan kelas kamu apa? Nah, ini guru sebagai pemantau. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu adalah guru sebagai manajer. Kenapa hari ini kamu tidak mengerjakan PR? Karena tidur terlalu malam guru. Lalu biar kamu tidurnya tidak terlalu malam bagaimana? Saya akan nonton TV sampai jam 8 saja guru. Lalu apa lagi yang akan kamu perbuat? Begini. Ya, lalu kamu mau melakukannya itu kapan? Nah, di sini kita sebagai manajer. Dan di sini juga ketika guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas, rasakan. Ya, ini adalah penghukum. Ketika membuat bersalah, kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali, ibu stres. Kamu tidak mengerjakan PR lagi. Ibu jadi ini stres, pikiran aku. Nah, ya, itu adalah membuat merasa bersalah, gitu ya. Iya. Kok jadi apa sih? Nah, ya. Lalu ketika kita sebagai teman itu biasanya lebih halus. Ayolah, lakukan demi ibu. Besok kamu mengerjakan PR ya. Itu adalah posisi kita sebagai teman. Ketika kita sebagai pemantau, kalau kamu tidak mengerjakan PR hari ini, kamu tahu aturannya apa? Nah, itu adalah pemantau. Lalu ketika kita jadi manajer, nah, tadi kita kan sudah membuat keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Nah, kita tanyakan apa yang kita yakini. Nah, harus tertib Bu. Nah, dengan kamu tidak mengerjakan PR, apakah kamu sudah melakukan keyakinan kelas? Belum. Nah, misalkan seperti itu. Nah, di sini akan kita mengkomunikasikan. Maka dia tidak akan merasa bersalah, tapi dia akan
Hasilnya, ketika kita guru sebagai penghukum, si anak akan memberontak, menyalahkan orang lain, atau dia akan malah melakukan hal yang lain dengan berbohong. Bisa sudah tidak apa guru, oh dia sekarang yang membuli. Nah, padahal masih dia yang melakukan. Iya. Kemudian sebagai hasilnya menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Ketika kita memposisikan sebagai merasa bersalah, ya. Kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Kamu tidak kasihan sama guru setiap hari menasihati kamu? Nah, wong itu tadi saya disuruh itu Bu Guru, maka di malam saya mau mengerjakan, saya diundang main. Nah, dia akan berbohong dan menyangkal. Ketika kita menjadi teman seperti tadi, dia akan ketergantungan. Kenapa? Karena kita di sini akan setara dengan anak, ya. Dia akan ketergantungan. Lah, paling-paling ngernya orang anak paling guru, ya gelos-gelos besok main ya, besok nggak PR ya, paling kayak gitu. Nah, dia akan ketergantungan. Nah, sebagai pemantau, dia akan menyesuaikan diri bila diawasi. Ya. Nah, sebagai manajer, dia akan menguatkan pribadinya. Nah, kaitannya dengan dunia berkualitas, hukuman itu murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Guru yang sering membentak dicap guru galak, ya enggak? Guru yang selalu eman, enggak apa-apa kalau sebagai teman misalkan, nah dia akan menganggap guru ini tidak berkualitas. Kakak kelas misalkan sama adiknya kok dibilang siapa Budina, lah kayak guru lu galak. Nah misalkan seperti dia akan mengatakan bahwa guru itu di luar dunia yang berkualitas. Nah, kemudian murid meletakkan guru di dalam dunia yang berkualitas. Dia sudah meletakkan guru di dalam dunia yang berkualitas. Karena apa? Di sini ketika dia merasa bersalah ada komunikasi di situ. Walaupun komunikasi yang dijalin adalah komunikasi yang belum sempurna dan belum baik. Lalu sebagai teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting. Ya, karena dia merasa dihargai, maka guru penting. Sedangkan pemantau, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia yang berkualitas. Karena ketika kita jadi pemantau, pasti keyakinan kelas atau peraturan-peraturan itu pasti akan disampaikan. Maka yang dianggap berkualitas adalah hanya peraturan dan hukumannya. Sedangkan sebagai manajer, murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Dia akan menempatkan dirinya sendiri. Dia sudah merdeka dari orang lain. Nah, murid kemudian berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, ya enggak? Ya, ketika dihukum, biarin, pasti nanti aku akan digini. Nah, kemudian kalau yang merasa bersalah, paling dia akan memaafkan saya. Nah, kalau sebagai teman, saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata begitu. Nah, karena biasanya kalau sebagai teman, kita akan halus dulu, nanti begitu sudah tenang, anak sudah mulai kayak jerah dan lain sebagainya, guru akan menjatuhkan. Nah, disitulah dia akan bertanya bahwa ternyata begitu. Ketika menjadi pemantau, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh, misalkan berapa halaman yang harus saya tulis, ini kalau pemantau. Jadi dia akan mematuhi peraturan itu, kemudian dia akan menanyakan ketika dia melakukan kebaikan itu. Saya akan mengerjakan PR besok tepat waktu, lalu saya akan diberi nilai berapa, saya akan dihukum lagi tidak. Nah, karena hanya aturan dan hukumanlah yang menjadi dunia yang berkualitas. Tapi kalau kita jadi manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Anak akan sadar bagaimana saya bisa memperbaiki perilaku atau keadaan saya. Nah, dampaknya dari murid, kalau kita memberi hukuman, itu kesalahan yang ia perbuat akan diulangi lagi. Nah, kalau posisi kita kontrolnya sebagai membuat rasa bersalah,
maka dia akan rendah diri. Oh, ternyata guru gak suka saya seperti ini. Lalu dia akan, kalau ketemu gurunya pasti dia akan memalingkan muka, membelokkan badan, ya, karena merasa rendah dirinya. Kemudian ketika sebagai teman dia akan lemah, tidak mandiri dan tergantung. Lalu sebagai pemantau, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi tadi dia kan akan berkata menagih, ya, menagih apa konsekuensinya ketika saya melakukan kebaikan. Maka dampaknya murid akan selalu memberatkan atau menitik beratkan pada sanksi dan hadiah untuk dirinya. Sedangkan sebagai manajer posisi kita, maka si anak akan mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, maka ini 5 posisi kontrol kita sebagai diri sebagai guru. Dulunya yang sebagai penghukum, berbuat bersalah ataupun teman, setidaknya kita sekarang mulai pada kontrol pemantau. Ya, dan yang paling sempurna adalah kita guru sebagai manajer untuk anak-anak kita. Ya, jadi silakan tadi kasus yang ada pada Pak Taufik tadi, silakan posisikan Pak Taufik sebagai manajer dan selesaikanlah dengan sebuah restitusi. Ya, bukan memposisikan sebagai penghukum dan membuat peraturan sebagai hukuman. Siapa ini yang menyatakan, ya, posisi kontrol kita itu sebagai apa? Kalau kita berkata, saya kecewa sekali dengan kamu. Ketika anak berbuat salah, kita guru berkata, saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti posisi kontrol kita sebagai apa? Merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Merasa, ayolah lakukan demi ibu. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Kamu selalu yang paling terakhir. Kira-kira dari pernyataan-pernyataan ini jika kita ucapkan atau kita lakukan, tuh yang baik yang mana? Ya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ya, ini Bapak Ibu menganggap ini sebuah ucapan yang baik dibandingkan dengan yang lain, karena kita ingin memposisikan diri kita sebagai manajer. Nah, apakah betul? Ya, saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, ini terasa membuat si anak bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, menghukum. Kayaknya salah maning. Nah, ya, itu adalah menghukum dengan kata-kata. Ayolah lakukan demi ibu. Ini teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ada anunya pantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Udah mesti yang terakhir. Nah, ini adalah menghukum. Nah, ya, kata-kata kamu lah yang selalu yang terakhir. Nah, Bu Guru tugasnya dikumpulkan di mana? Kumane. Nah, kata kumane. Nah, itu adalah hukuman, Bapak. Iya, ya, itu adalah hukuman, ya. Nah, iya, kita sekarang masih sering posisi di penghukum dan merasa bersalah, kadang-kadang teman, ya. Nah, karena kita sendiri juga kadang tidak menyadari atau mengerti akan sebuah keyakinan yang sudah ada di kelas, ya. Nah, kalau nanti, maka nanti kalau Bapak Ibu di kelas masing-masing silakan buat sebuah keyakinan yang nantinya Bapak Ibu bisa menjadikan diri Bapak Ibu pada posisi kontrol, setidaknya sebagai pemantau, di mana anak-anak kita masih butuh
instan. Nah, jika anak sudah memiliki keyakinan di dalam kelas, maka sekolah akan tumbuh budaya positif. Ya, dan itu akan berdampak pula bagi kelas-kelas yang lain. Nah, di situ jika keyakinan yang sudah ada diyakini oleh semua warga kelas sekolah, maka Bapak Ibu guru dengan mudah bisa menjadi seorang manajer di dalam kelas dan di sekolah masing-masing. Ya. Nah, tidak hanya kasus kita kepada murid kita, tapi juga kepada teman sejawat. Juga itu berlakukanlah posisi kita sebagai manajer. Nah, peraturan memantau di sini ada konsekuensinya berupa hadiah atau enggak. Nah, ketika ada sebuah peraturan di mana kita memperlakukan diri sebagai pemantau, maka di situ ada konsekuensi atau hadiah, reward, ya. Nah, tadi sudah dijelaskan bagaimana cara kita memberikan konsekuensi. Nah, lalu jika kita berlaku sebagai manajer, di situ ada nilai-nilai kebajikan yang kita tuntut, yang kita yakini, yang kita anut. Maka sebuah perbaikan itu akan ada. Ya. Jadi jika kita berlaku sebagai manajer, nilai-nilai yang sudah ada di dalam kelas maupun sekolah, anak-anak yang melanggar atau kita sendiri yang melanggar, pasti suatu saat ada perbaikannya. Ya. Nah, ini diberi konsekuensi untuk membuat tidak nyaman. Kalau kamu tidak mengerjakan PR, besok saya akan menyuruh kamu membaca atau hormat di halaman. Kalau kamu tidak berangkat tepat waktu, maka saya akan beri emotikon menangis, misalkan. Nah, itu ada konsekuensi untuk berbuat tidak nyaman. Apa yang kamu yakini? Bagaimana memperbaiki kesalahan ini? Nah, di situ ada komunikasi halus, ada kolaborasi. Nah, di sini maka si anak akan berusaha memperbaikinya. Nah, kita berdua mendapat apa yang kita butuhkan. Kita butuh anak itu menjadi lebih baik. Mereka juga butuh diakui atas tingkah lakunya itu sebagai wujud dia memberikan melengkapi kebutuhannya. Ya, jadi saling. Bahwa kalau kita sudah tahu ada 5 kebutuhan dasar manusia, di mana jika mereka berbuat kesalahan, pasti ada suatu kebutuhan yang tidak terpenuhi, maka dengan nilai-nilai tadi, dengan apa yang kita komunikasikan, selain mereka meyakini untuk berbuat baik, kebutuhannya pun akan terpenuhi. Nah, di sini akan segitiga restitusi. Segitiga restitusi digunakan di dalam menyelesaikan masalah, ya, di mana ada 3 langkah, ya, ada 3 langkah yang harus kita lakukan dalam menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Yaitu yang pertama, kita menstabilkan identitas. Ya, ketika kita menstabilkan identitas, kita bisa berkata kepada si anak bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi sebesar apapun kesalahannya mereka, kita stabilkan dulu. Ya, kita memberi penguatan bahwa apa yang dia lakukan, yang dianggap orang lain itu salah, itu akan tetap menjadi sebuah kesalahan, namun bisa diperbaiki. Lalu kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, kita beri keyakinan, ya, bahwa dia adalah bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kita stabilkan dulu. Oh, ternyata saya melakukan itu ada temannya. Nah, tapi di sini dengan kita berkata seperti ini, kita menstabilkan identitas ini bukan berarti kita membuat anak ini akan melakukan hal yang sama. Karena apa yang dia lakukan jelas sebuah kesalahan.
kesalahan yang harus kita perbaiki. Nah, setelah itu kita memvalidasi kebutuhannya. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Ya, kita tanya alasannya apa? Kenapa kamu membuli teman? Kenapa kamu mencoret-coret bangku? Kenapa kamu setiap hari datang terlambat? Nah, kita validasi dulu. Nah, apakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, ya, tadi seperti Pak Taufik ya, kita lihat yang namanya membuli, bahasa kesehariannya kita ngalok-ngalokaken, ya, itu memang tidak hanya kamu yang melakukan, ya. Tidak hanya kamu yang melakukan. Dulu engkau juga pernah. Dulu waktu kecil juga pernah main olok-olokan. Di situ mereka akan terbuka dengan kita. Nah, lalu kita stabilkan, kita validasi kebutuhannya. Dengan kamu membuli temannya, dengan kamu ngolok-olok temannya, apa sih yang kamu inginkan? Ya? Apa sih sebenarnya yang kamu mau dari teman kamu dengan kamu bully? Kamu akan mendapatkan kepuasan apa dan lain sebagainya. Di sini memvalidasi kebutuhan. Lalu kita menanyakan keyakinan, ya. Tanyakan keyakinan yang telah kita sepakati bersama. Di situ ada rasa hormat, ada apa? Kita tanyakan. Nilai apa saja yang telah kita sepakati? Oh ya Pak, di kelas kita harus saling menghormati, harus saling menyayangi, harus tertib, ya, harus bertanggung jawab. Nah, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya, saya mau bertanggung jawab Pak, saya mau menghormati teman saya. Nah, dengan kamu seperti itu, apakah yang kamu lakukan itu sudah benar? Belum. Lalu apa yang kamu lakukan? Mau kamu lakukan? Ya, nanti saya akan minta maaf. Saya tidak akan membuli lagi. Nah, disitulah cara berpikir anak juga akan lebih terbuka. Ya, kita kita menstabilkan identitasnya, kita menvalidasi kebutuhannya, lalu menanyakan keyakinan. Kenapa kita terakhir menanyakan keyakinan? Karena apa yang sudah kita yakini itulah yang akan membuat kita pada jalan yang benar, gitu ya. Dan sebuah keyakinan itu akan mendorong mereka pada motivasi intrinsik untuk memperbaiki diri. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Ya, Kak Topik, ini langkah-langkah restitusinya. Ya. Jadi jangan langsung diberi hukuman, ya. Tapi silakan si anak silakan untuk dipanggil, ya. Lalu distabilkan identitasnya. Kita komunikasikan, kita stabilkan identitasnya dengan kita memberikan pertanyaan atau pernyataan-pernyataan yang bisa menstabilkan dirinya. Lalu kita validasi kebutuhannya itu apa sebenarnya. Dia melakukan hal itu pasti punya tujuan. Nah, tujuannya itu biasa untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, maka di sini kita validasi kebutuhannya dia apa. Mungkin dia dengan membuli teman karena dia kebutuhan rasa senangnya tidak terpenuhi. Maka dia dengan membuli dia akan merasa senang. Padahal hal membuli itu adalah perbuatan yang salah. Nah, ya tadi ada penguasaan, ya, untuk dia biar kelihatan berkuasa, menunjukkan dirinya. Kita validasi kebutuhannya apa? Lalu setelahnya kita ditanyakan keyakinannya. Oke. Nah, di sini kalau kita belum punya keyakinan, kita berikan. Kita sebagai manusia, sebagai teman, sebagai murid, kamu berteman di lingkungan manapun, itu ada nilai-nilai kebajikannya. Oke. Ini. Nah, mereka nanti akan
Hairani sudah sangat bagus dan menginspirasi. Buat saya, dengan penjelasan Bu Dina yang runtut dan jelas, menambah wawasan baru dan ilmu baru buat saya mengenai budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah dimulai dari perubahan paradigma, pemberian hukuman atau reward kepada siswa dirubah menjadi restitusi dengan memperhatikan kebutuhan siswa. Guru harus berperan sebagai manajer, sebagai kontrol terbaik siswa. Dengan upaya keyakinan kelas akan menciptakan suatu kondisi baik di lingkungan kelas dan menciptakan budaya positif di sekolah. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kelas 4. Yo, semangat lagi. Kelas 4. Oke, kita akan menindaklanjuti kegiatan kemarin di mana kalian sudah membuat kesepakatan kelas, ya enggak? Apa yang telah kalian buat di sini? Kemarin Bu Guru sudah bukan menyeleksi, memilah ya. Nah, dari 30 anak, di sini Bu Guru dapatkan bahwa kesepakatan kelas kita itu saya ingin kelas menjadi bersih dan selalu rapi. Ya, kemudian ada tidak membuli. Lalu ada saat jam pelajaran tidak boleh jalan-jalan. Tidak boleh membawa HP kecuali diperintah guru. Harapan semoga di kelas tidak nakal. Dan satu lagi, kelas tidak ribut. Nah, dari 30 anak kemarin, isinya itu setelah difilter hampir sama, ada 6 kesepakatan kelas. Ya. Awalnya Bu Guru meminta kepada kalian untuk membuat sebuah kesepakatan kelas. Nah, dari kesepakatan kelas ini, ya, di sini masih ada kata tidak, jangan. Nah, kalimat-kalimat ini masih bersifat negatif. Nah, dari kesepakatan kelas ini, biar ke-6 hal yang ada di kelas kita yang nanti bisa menjadi sebuah keyakinan kelas kita, maka kalimat-kalimat kesepakatan ini diubah menjadi kalimat positif, ya. Oke, contohnya, kelas tidak boleh kotor. Nah, tidak boleh kotor. Kalau diganti dengan tidak membuang sampah sembarangan di kelas, itu berarti masih negatif. Nah, buatnya gimana? Buanglah sampah pada tempatnya. Itu kalimatnya sudah tidak ada kata tidak. Nah, itu berarti positif. Nah, Bu Guru nanti akan membagikan kertas lagi. Oke. Silakan dari ke-6 ini, dari ke-6 hal ini ada kelas bersih dan selalu rapi, tidak membuli, tidak jalan-jalan ketika pelajaran, tidak boleh membawa HP, di kelas tidak nakal, di kelas tidak ribut. Nah, silakan dari ke-6 itu kalian boleh memilih salah satu untuk dirubah menjadi kalimat positif. Nanti hasilnya silakan kalian tempel di papan ini lagi. Paham? Oke. Silakan. Yang sudah dapat silakan untuk dituliskan.
membuatnya di dalam kalimat positif. Dan itu ada 3, ya, ada 3 hal. Nah, di sini yaitu berbicara tentang kebersihan. Ya. Nah, dari semua ini, di sini ada nilai-nilai kebajikannya. Ya, membuang sampah pada tempatnya, mengerjakan tugas piket sesuai dengan jadwal, membersihkan kelas jika terlihat kotor. Nah, kira-kira nilai kebajikannya di sini apa? Apa? Tentang kebersihan. Iya. Yaitu bersih. Ya. Lalu disiplin dan tertib. Diam saat pelajaran. Tertib waktu. Ya. Tertib saat pembelajaran. Di sini nilai kebajikannya apa? Iya. Bersih, tertib. Yang ketiga, membela teman yang sedang dibully. Berteman dengan siapa saja. Apa ini? Tentang Ya, dilarang membuli. Ini masih negatif. Kalau kita ubah menjadi positif, kira-kira apa? Apa? Saling menghormati. Nilai kebajikannya apa? Hormat. Nah, di sini juga ada selain kelas bersih, di sini ada kata nyaman. Ya, nyaman di sini juga merupakan nilai kebajikan. Nyaman dalam artian bisa bersih, maka kelasnya suasananya menjadi nyaman. Kita berteman dengan siapa saja, saling menghormati, kita berlaku tertib, maka di kelas juga akan nyaman. Ya. Nah, jadi kesepakatan yang tadi dibuat sudah dirubah ke dalam hal yang positif dengan adanya suatu nilai, ya, nilai kebajikan, maka hal ini dapat dinyatakan sebagai keyakinan kelas. ya, keyakinan kelas. Nah, sebelum Bu Guru menetapkan keyakinan kelas ini, Bu Guru ingin bertanya, apakah kalian yakin kelas kita akan bersih? Kok tidak semangat? Tidak yakin? Kelas kita bisa tertib? Kita bisa saling menghormati? Kelas kita dibuat nyaman? Bisa? Apa yang bisa kalian lakukan biar kelas bersih? Ya, menyapu. Kalian akan berkata apa biar kelas kita bersih? Akan berkata apa? Ya, jika ada temannya yang tidak dekat, kita saling mengingatkan. Maka kita akan melihat teman-teman kita ketika kelas kita kotor pasti akan membersihkan. Setuju? Oke. Maka bersih ini menjadi salah satu keyakinan kelas kita. Lalu tertib. Ketika kalian meminjam barang dari teman kalian, apakah kalian bersedia mengembalikan sesuai dengan tempatnya? Kalau kalian meminjam punya teman, apakah bisa minta izin dulu? Nah, ketika pembelajaran, apakah kalian bisa tertib? Bisa berbicara sesuai dengan keperluannya? Menggunakan pakaian seragam sesuai dengan harinya, sesuai dengan ketentuannya? Nah, maka kita sepakat dengan keyakinan kelas kita yang kedua, yaitu tertib, hormat. Di sini banyak sekali yang berbicara bahwa kita tidak boleh membuli, ya. Maka kita harus saling menghormati. Maka ketika berbicara, ketika bergaul dengan teman,
kita harus saling menghormati. Siap? Siap. Yakin kita bisa melakukan? Yakin. Nah, kalau kelas kita bersih, kita tertib, kita saling hormat, maka kelas kita akan Nyaman. ya. Ini juga menjadi sebuah keyakinan. Kalian akan belajar di kelas ini dengan nyaman, dengan aman. Ya, ini setuju? Setuju. Bersih, tertib, hormat, nyaman. Lalu kita juga punya jargon tadi. Apa? Disiplin, mandiri, dan jujur. Nah, mandiri, di mana kita bisa melakukan semua hal ini dengan apa? Kesadaran kita sendiri. Maka jargon kita tadi juga bisa ditambahkan. Ya, ada mandiri. Lalu disiplin. Dan yang terakhir adalah Jujur. nah, sekarang di kelas 4 sudah punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 keyakinan kelas ya. Bu guru yakin kalian bisa melaksanakan. Maka kalian juga harus yakin bisa melakukan. Apa yang menjadi kewajiban kita saling melaksanakan. Apa yang menjadi hak kalian dan hak bu guru, mari kita penuhi bersama-sama. Setuju ya? Nah, kalau kalian sekarang setuju dengan keyakinan kelas kita dan sudah kita sepakati semua, nah, ini akan menjadi sebuah keyakinan di kelas 4. Nah, sekarang kalian silakan tuliskan nama kalian dan tanda tangan di sebelahnya untuk menyatakan bahwa kalian setuju, kalian bisa melakukan, dan kalian bertanggung jawab atas apa yang sudah menjadi keyakinan kelas kita. Sepakat? Silakan untuk ditandatangani. Ya, boleh. Ayo, 1. Absen 2, siap-siap. Gitu seterusnya. Ya, nama dulu baru tanda tangan. semuanya, kesepakatan kelas kita sudah dibentuk. Silakan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya. Bu Guru ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akbar, murid kelas 4. Kegiatan membuat keyakinan kelas 4 tadi membuat saya merasa lebih nyaman. Terima kasih.